Maaf, Mas. Mas punya keluarga, kan? Mas punya keluarga yang bahagia, kan? Saya tahu. Dan Mas nggak mungkin tinggal seminggu di hotel hanya untuk saya. Saya tahu. Maya, tunggu. Tunggu. Saya nggak maksud apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, saya tahu kok. Saya selama ini udah ngerepotin Mas. Saya udah mengganggu kebahagiaan keluarga Mas. Saya akan coba cari jalan keluarnya sendiri. Jangan pikiran yang macam-macam loh. Saya cuma nggak mau kamu menyerah gitu aja dengan tuntutan yang nggak masuk akal. Tapi saya janji, saya akan tetap bantu kamu sampai persoalan ini selesai. Nggak mungkin selesai, Mas. Kenapa enggak? Biarpun udah lepas dari Ronald, Kiki masih harus menghadapi persoalan yang lebih sulit lagi. Apa lagi? Soal ayah kandungnya. Selama ini Mas kan nggak pernah tanya siapa ayah kandungnya Kiki, kan? Siapa sih? Kiki lahir sebelum saya nikah sama Ronald. Dan sebelum saya kenal Ronald, saya nggak pernah berhubungan sama siapapun juga. Jadi? Perpisahan kita 20 tahun yang lalu ternyata meninggalkan sesuatu yang nggak mungkin saya lupain, Mas. Saya membesarkan Kiki tanpa dia tahu siapa ayahnya. Kiki anak kita, Mas. Mas adalah ayahnya. Kiki. Berapa umurnya sekarang? Umurnya sama dengan lamanya kita berpisah, Mas. 20 tahun. Saya punya anak umur 20 tahun. Mirip siapa dia? Hampir semuanya mirip, Mas. Saya harus ketemu dia. Tunggu, Mas. Kita nggak tahu sekarang Kiki di mana. Dengan cara apapun, saya akan cari dia. Jadi siapa sebenarnya papa kandung Kiki, Ma? Udah deh, Ki. Mama cuma bermaksud mengatakan bahwa kamu memang gak ada hubungan apa-apa dengan Papa Ronald. Tapi kalau soal ayah kandung kamu... Ma! Demi masa depan, Ki, jauh lebih penting memikirkan siapa diri kita daripada sebatas bertanya siapa ayah kita. Mama bisa anggap ini perkara nggak penting. Anak, Ma, tanpa ayah Mama anggap nggak penting. Bukan begitu, Ki. Maksud Mama... Ki? Ki mau kemana? Mama nggak usah peduli Kiki mau kemana. Ini jauh lebih nggak penting dia perkara anak tanpa ayah. Kiki udah gede, Ma. Kiki bisa cari duit sendiri, hidup sendiri, semua sendiri. Kiki bisa bayar duit kos. Kiki nggak pernah minta duit Mama. Kiki! Ma, maafin Kiki, Ma. Hei! Bukannya kerja, malah duduk-duduk santai. Kapan selesainya? Tiang Tante.
Kamu nggak ke kantor? Kebetulan tadi habis ketemu klien dan mumpung dekat, ya sekalian aja saya mampir ke sini. Kamu di kantor suka ketemu Om Hans? Loh, saya kan sekarang di kantor yang di Jakarta Barat, Tante. Jadi ya memang jarang ketemu Om Hans. Tante nggak heran. Tante aja yang serumah jarang ketemu, apalagi kamu. Udah makan belum? Kalau belum makan, ambil aja sendiri ya. Tahu kan tempatnya? Ya udah, Mama mau belanja. Kamu mau titip apa? Tante tinggal dulu ya. Dah. Besok saya ke Kalimantan. Kalimantan, Mas. Ngapain? Ada masalah di perkebunan sawit. Setelah itu mungkin saya ke Padang. Berapa lama, Mas? Ya, kurang lebih 1 minggu. Seminggu. Lama banget, Mas. Lama gimana? Orang lain di kantor bisa 1 bulan keluar masuk hutan. Ya bukan begitu. Mas nggak pernah pergi selama itu. Paling-paling 3 hari. Lagian, kok mendadak banget sih, Mas? Yang namanya masalah, nggak bisa kita rencanakan lebih dulu. Mas punya masalah, saya juga punya masalah. Masalah Tasya, Mas. Saya capek seharian saya di rumah, yang saya pikirin cuma Tasya. Masalah apa lagi sih? Jadi Mas nggak tahu, Tasya udah berubah. Dia udah bisa dandan, terus kalau pergi seharian dari pagi sampai malam. Kalau saya tanya dari mana, dia nggak pernah bisa cerita, Mas. Bagaimana siapa? Siapa lagi kalau bukan sama Baskoro? Ketemu di mana? Jadi Mas juga nggak tahu kalau Baskoro sering datang ke sini. Ya gimana saya tahu, kamu nggak pernah cerita. Gimana saya bisa cerita sama Mas? Kalau Mas pulang, capek tidur. Lagian apa Mas mau denger cerita saya? Udah Mas, hahaha terus. Mas kan bapaknya. Bisa dong cerita, nanya, ngobrol dari hati ke hati. Mungkin dia bisa lebih terbuka sama Mas. Sama aja, kamu kan mamanya. Bilang aja Mas nggak sanggup. Atau karena Mas mau pergi besok? Ya kan nggak gitu. Oke, sekarang saya ada waktu, saya akan ngomong sama Tasya. Saya mau ngomong apa? Hah? Paling masalah pacaran kan? Masalah Baskoro kan? Kenyataannya kalau mereka pacaran, suka sama suka. Terus sikap kita gimana? Ngelarang gitu? Baskoro orang yang baik, punya masa depan, dia sudah kerja. Mau apa lagi sih? Jadi segitu aja. Dia mau apa lagi? Ya udah, nggak apa-apa. Asal saya tahu aja. Halo? Selamat, Mel. Selamat. Hebat kamu. Begitu dong. Saya nggak tahu kamu ini pemberani, nekat, atau mungkin malah penakut. Saya ngelihat kamu begitu cepat dan bersemangat datang ke hotel sama-sama Hastomo. Saya malah curiga, mungkin kamu memang ada bakat berselingkuh. Dari mana sih kamu tahu saya udah di hotel? Nggak usah tanya begitu. Saya kan pernah bilang, saya punya banyak mata dan telinga di mana-mana. Oke, sekarang kamu mau apa lagi? Relax. Kamu gak usah tegang. Relax.
santai. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Ya gimana saya tahu keadaan Kiki? Tenang, nggak usah khawatir. Dengan seminggu kamu bersantai di situ, waktu nggak akan terasa. Tahu-tahu kamu akan ketemu. Bung, jangan macam-macam sama Kiki. Siapa ini? Emang kamu bapaknya? Dengerin. Mas, aduh, hati-hati dong ngomong sama Ronald. Kalau bisa jangan sampai dia tahu Mas itu ayah kandungnya. Nanti dia bisa makin gila. Jadi Ronald belum tahu? Belum. Makanya kita jangan terpancing dong Mas untuk ngomong yang macem-macem. Mendingan kita mikirin kita harus kerjain apa sekarang. Iya, kita harus tahu siapa orang yang disuruh mata-matain kita. Mungkin di lobi atau di kamar sebelah. Cari apa Mas? Alat rekam, mic atau kamera kecil. Mas, saya kan kenal Ronald. Nggak mungkin pikirannya sampai ke situ deh. Jangan sepelekan orang kayak Ronald. Ya tapi, apa mungkin dia pasang di semua kamar alat-alatnya? Emang kenapa? Iya kan dia hanya nyuruh kita nginep di sini, tapi dia nggak nentuin loh kamarnya yang mana, Mas. Jadi kalau dia mau dengar pembicaraan kita, mestinya dia pasang dong di semua kamar. Karena kan kita bisa aja masuk kamar yang mana. Ada berapa kamar loh, Mas, di sini? Ada puluhan, dan dia nggak mungkin pasang di semuanya. Nggak punya uang kan? Benar juga ya. Terus gimana caranya dia mata-matain kita? Room service. Silakan makan, Pak. Bu, kalau ada apa-apa, Pak, tolong hubungi kami. Permisi, Bu. Tunggu. Ya, Pak. Siapa nama kamu? Mas Kun, Pak. Kamu tahu di mana saya bisa ketemu Ronald? Nggak tahu, Pak. Kalau tahu bilang tahu. Nggak tahu saya, Pak. Saya paling nggak suka sama orang yang pura-pura. Saya nggak tahu maksud Bapak apa, Pak. Tapi kalau Ronald, kamu tahu kan? Ronald. Nggak tahu juga, Pak. Kalau Mas. Iya, Pak. Udah. Terima kasih ya. Isi, Pak. Percuma, Mas. Kalaupun dia anak buahnya Ronald, ditanya apa aja juga nggak mungkin ngaku deh. iya, tapi kita harus tahu di mana anak buahnya Ronald. Udah, latihannya udah ya. Sekarang kamu harus mandi, terus makan, terus belajar. Dok, us. Girl, you drive me crazy when you lie down next to me so close. Saya Pak Hans. Kamu siapa sih? Saya Willy yang Cilegon, Pak Hans. Anak setan. Saya benar minta maaf. Ini baru pertama kali saya bermain dengan perempuan gituan, Pak. Saya mohon Bapak tidak cerita dengan teman-teman di kantor. Udah. Masa saya cerita ginian sih?
Terima kasih, Pak. Saya tidak dipecat kan, Pak? Kenapa dipecat? Udah beberapa hari ini saya tidak masuk kerja. Saya bilang sama kepala personal dia kalau saya lagi pulang kampung. Gila kamu. Besok pulang ya? Iya, Pak. Sama istri kamu coba bilang pulang kamu. Tidak, Pak. Saya bilang kalau dapat tugas dari kantor. Udah sana. Terima kasih, Tuhan. Selamat malam. Kenapa, Mas? Saya ngimpi ketemu Kiki. Kayak apa mukanya di mimpinya, Mas? Cantik. Seperti kamu. Enggak, dia lebih banyak mirip, Mas. Kamu pernah cerita siapa ayah kandungnya? Belum, Mas. Tapi saya udah bilang kalau Ronald itu bukan ayah kandungnya. Dia kecewa? Dia itu kecewa bukan karena tahu Ronald bukan ayah kandungnya. Tapi karena sampai saat ini saya nggak pernah cerita ke dia siapa ayah sebenarnya, Mas. Kenapa kamu nggak terus terang? Mas mau kalau tiba-tiba dia nekat ke rumah Mas terus manggil papa di depan Astari dan anak-anaknya, Mas? Kamu mau dia frustasi? Karena pertanyaannya, siapa ayah kandung yang nggak pernah terjawab? Saya memang nggak mau dia frustasi. Tapi saya lebih nggak mau lagi kalau dia frustasi terus tindakannya ngerusak rumah tangga orang. Ya. Tapi suatu saat dia harus tahu, Mel. Sekarang aja kita nggak tahu dia di mana, Mas. Saya masih sabar ngasih hukuman sama kamu. Puasa cuma sehari, tapi lain kali kalau kamu coba-coba lari dari rumah ini, hukuman yang kamu terima lebih berat lagi. Ngerti kamu? Saya kok curiga sama dia. Jangan diminum ya. Kita bikin rencana ya. Berapa lama lagi kamu nahan Kiki di sini? Ya, tunggu sampai ibunya datang. Sesuai rencana.
Kalau gitu nunggu ibunya berbulan madu selama seminggu dong. 1 minggu itu kan cuma omongan saya aja. Kalau semua rencana berjalan lancar, ya 1-2 hari cukup. Kalau semua rencana kamu berjalan lancar, Ya, gimana ya? rencana saya sih berjalan lancar. Kalau kamu yang... Ya, saya pikirin nanti. Begini Pak ya, atas nama manajemen hotel, kami mohon maaf atas kejadian yang menimpa Bapak tadi malam. Kalau Bapak menghendaki, masalah ini bisa kami teruskan ke polisi. Nggak usah. Saya cuma mau tahu siapa yang nyuruh dia. Setelah kami periksa, dia mengaku suruhan orang yang bernama Ronald. Ronald, saya dapat kabar kalau anak buah kamu ketangkap. Dia nyebutin nama kamu. Nyebutin nama saya? Iya, saya sudah bilang, nggak usah pakai acara poter-poteran segala, kayak pemerasan murahan aja. Halo? Coba saya mau bicara dengan Pak Budi. Hai Bud, gimana tugas ekstra pesanan saya? Sudah beres belum? Beres Bu. Deden sudah kamu kasih? Belum Bu, nanti saya kasih. Jangan lupa ya yang lain-lainnya ya. Enggak Bu. Tadi Bapak ke situ enggak? Enggak Bu. Tolong tanyakan sama Pak Amri, tugas keuangan saya sudah dikirim apa belum? Soalnya Bapak nanyain terus. Baik. Udah ya? Ya Pak. Ini ada titipan dari Bu Irma. Ya Pak. Jangan bilang siapa-siapa ya. Makasih Pak. Mestinya dulu kamu larang dong nama saya disebut-sebut di hotel. Saya nggak ngelarang. Loh, tadi kamu marah anak buah saya nyebut nama saya. Gimana sih? Bukan begitu, Ronald. Saya kan minjemin hotel suami saya ke kamu untuk kepentingan kamu. Ya silakan aja pakai. Terus gara-gara anak buah kamu ketangkep, nama baik hotel suami saya jadi rusak dong. Nggak ngerti saya. Gimana sih maksud kamu? Dengan nyebut nama kamu, Hastomo yakin semua kerusuhan yang ada di hotel itu gara-gara kamu. Dengan begitu, dia tidak pernah curiga pada anak buah saya. Baskoro mana? Nggak tahu, Bu. Kok nggak tahu sih? Iya, Bu, saya nggak tahu. Halo? 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 Gimana sih? Loh, Mas? Bentar.
Tesyanya mana? Di kamar mandi, Tante. Begini ya, Bas. Ini kan kamar perempuan. Tante pikir nggak baik kalau kamu masuk kamar Tesya. Biarpun kamu udah bebas di rumah ini, bukan berarti kamu bebas masuk kamar Tesya, kan? Kalau kamu mau ketemu, kan ada ruangan tamu. Maaf Tante, soalnya tadi Dek Tesya minta diajarin komputer. Lagian ini kan jam kantor. Emangnya kamu nggak ke kantor? Iya Tante. Permisi Tante. Kok pintunya nggak dikunci? Kamu mandi ya sama Mbak Skoro? Ya apa enggak? Halo? Mas, Ya, kenapa? sebetulnya saya nggak mau cerita, Mas. Tapi saya udah nggak kuat lagi, Mas. Soal Tesya, Mas. Tasya kenapa? Kamu yakin mereka sudah sejauh itu? Yakin, Mas. Saya harap Mas cepat pulang. Saya nggak kuat, Mas, ngadepin ini sendiri. Bukannya saya mengecilkan itu, tapi Saya nggak maksa, Mas. Untuk pulang, Mas. Tapi saya yakin Mas tahu yang paling penting buat keluarga Mas sendiri. Halo, As? Halo? Mas harus pulang ya? Ya. Saya bingung. Hasari, Tesya, Aldi, Calvin adalah keluarga saya. Dari kamu dan Kiki juga keluarga saya. Mas, nggak usah deh mikirin saya sama Kiki dulu. Saya juga udah berterima kasih dan bersyukur kok. Mas sudah mau nolong saya. Mas sudah mau ngaku Kiki sebagai anak Mas. Mas nggak usah mikirin, masih ada rumah tangga lain yang harus Mas pimpin. Selain Astari dan anak-anaknya. Tapi Kiki sangat penting buat saya. Keluarga Mas jauh lebih penting. Gimana kalau Ronald nekat nyakiti Kiki? Biarin deh, itu urusan saya sama dia. Oh, enggak. Ini adalah masalah kita bersama. Kita pulang aja. Biar nanti risikonya kita tanggung. Ya.
anak setan. Mereka kabur dari hotel. Mana ada orang yang tahan berhari-hari di kamar. Ya pasti bosan dong. Itu berarti mereka nantang saya. Itu terserah kamu. Kamu nerima nggak tantangan itu? Akan saya suruh pembantu kamu gebukin Kiki sampai sekarang. Percuma. Kamu kan pernah bilang, gimana kalau orang tuanya nggak peduli sama Kiki. Capek-capek kita nyiksa dia, nggak ada hasilnya. Kalau keterusan dia mati gimana? Kita kan yang repot. Kamu memang nggak pernah mendukung rencana saya. Ronald, kamu tenang aja. Yang penting tujuan kamu berhasil. Biarin aja mereka pergi dari hotel, terus pulang ke rumah masing-masing. Kamu dengar aja nanti apa yang terjadi. Tasya? Kamu terakhir haid kapan? Coba ingetin lagi. Aku mau pesan, Ma. Manis nggak? Manis ya. Mama kok bicara begitu di depan calon menantu? No. Emang siapa calon menantunya? Siapa ya? Maaf Om, maaf Tante. Ada telepon. Iya. Cobain dong, Mang. Soalnya yang itu, Mas. Halo. Mama. Ada apa, Ma? Kamu udah pernah kenal sama mamanya Aldi? Belum, Mah. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Kan memang mestinya begitu. Aldi dulu kenalan sama kita, nanti baru kamu kenalan sama orang tuanya Aldi. Alah, anak muda zaman sekarang. Mana yang ketemu dulu aja, Mah? Ya enggak lah, Pak. Ya ampun, kok bisa gitu sih, Ma? Iya, Ma, ya. Udah dulu ya. Kenapa sih, Ah? Ya, ada apa-apa. Tasya, Mas. Kenapa, Tasya? Kita harus cepat-cepat nikahkan sama Baskoro. Makasih. Tadi ada kabar apa sih? Saya malu ceritainnya. Kenapa mesti malu? Kayak sama siapa aja. Saya nggak mau ceritain ini di depan papa dan mama kamu. Kan sekarang mereka udah nggak ada. Ceritain dong. Ada apa? Soal Tasya, adik saya. Semua ini memang salah saya. Tapi semua udah terjadi. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Maafin saya. Capek-capek saya kerja 25 jam satu hari. Hasilnya anak-anak lepas kendali. Habis ini masuk Kalimantan lagi kan? Enggak. Saya nggak akan pergi lagi. Mas, siapa punya ini?
Amelia. Siapa Amelia, Mas? Thank you.